Sahabat Adit ini berasal dari kampus Universitas Mataul Anwar Banten yang letaknya ada di Pandeglang. Sahabat-sahabat harus mengenal. Bermahasiswa dari pendidikan, sebagaimana di era pandemi hari ini pendidikan mengalami penurunan yang sangat drastis karena adanya pembelajaran secara daring. Kemudian kita datangkan mahasiswa dari pendidikan prodi Wisata Tiada, Wisata Siada. Nah, mungkin ada sudut pandang yang berbeda tentang pendidikan hari ini. Mungkin saya izin memperkenalkan diri saya dulu ya. Banyak yang tidak tahu tentang saya. Nama saya Aditya Pratama. Saya kuliah di Universitas Mataul Anwar Banten, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan, Sastra, dan Daerah. Mungkin bila membahas tentang pendidikan yang ada di Indonesia ini, yang mana menurut saya Indonesia ini sedang memproses pendidikan yang sedemikian rupa. Sedemikian rupa itu yakni adalah sebuah proses pendidikan yang memiliki berbagai macam aspek di dalam kehidupan, dari pendidikan eksakta, pendidikan dan lain sebagainya, berbagai macam bidang yang ada di dalam pendidikan tersebut. Dan Indonesia juga dari PISA itu mendapat peringkat, kalau tidak salah, 70 dari 78 negara gitu, yang pendidikannya itu tergolong buruk. Yang mana menurut saya kejamnya pendidikan di Indonesia ini ialah seorang anak dituntut untuk bisa semua hal gitu. Semua hal gitu, Kak, ya. Ki Hajar Dewantara juga pernah berkata, padi itu tidak bakal berbuah jagung. Padi itu tetap berbuah padi, dan jagung tetap berbuah jagung. Sayangnya, menurut saya pendidikan di Indonesia ini, dari berbagai mata pelajaran yang ada di sekolah, itu semua harus dikuasai gitu, harus dikuasai oleh setiap muridnya. Dan di dalam pembelajaran juga setiap murid itu tidak mempunyai keinginan gitu, keinginan untuk belajar yang sangat giat, melainkan dia akan terbebankan oleh mata pelajaran tersebut, oleh tugas-tugas tersebut. Nah, kemudian tadi menyinggung bahwa dibagi dua bidang. Ya. Maksudnya dua bidang itu ya seperti apa? Kalau berdasarkan dua bidang, yang menurut saya pendidikan itu harus adanya pengkhususan pendidikan, yang mana pendidikan yang terbaik itu berasal dari negara Swedia, kalau tidak salah Swedia, Singapura, negara-negara yang maju dalam bidang pendidikannya. Seorang anak itu dididik waktu dia kelas SD sampai SMA, sampai dia ke perguruan tinggi, pendidikannya itu dikhususkan gitu. Yang mana di dalam SD tersebut dia sudah ada sistem jurusan itu. Bila mana dia ingin minat ke dalam sastra, ya dia akan dijali oleh gurunya tentang sastra gitu. Oh, berarti ada kefokusan gitu, ya, terhadap suatu bidang supaya orang itu menguasai bidang tersebut. Ya, supaya nantinya dia bisa menguasai bidangnya. Setelah dia bisa menguasai bidangnya, lalu dia akan menjadi orang yang hebat gitu di dalam satu bidang tersebut gitu kan. Hebat dalam artian? Hebat dalam artian ketika dia lulus gitu, dia bisa bertanggung jawab terhadap dirinya gitu kan.
berarti bidangnya gitu, mendalami Ya. sebuah bidangnya sehingga mendapatkan output yang jelas begitu. Ya, mendapatkan output yang jelas. Karena dalam pandangan saya pendidikan di Indonesia itu guru Indonesia, guru matematika ada guru matematika, nah, guru olahraga ada guru olahraga, dan gurunya juga mempunyai aspek yang masing-masing gitu. Tetapi kenapa semua murid harus bisa gitu Kak, harus bisa memahami semua mata pelajaran tersebut gitu Kak. Nah, inilah perbedaan tata cara pendidikan di negara kita. Iya. Bahwasanya kita dituntut untuk memakan sajian tersebut. Sajian ini sangat banyak di meja makan kita, sehingga itu harus habis oleh kita semua. Hanya kita selalu over terhadap sebuah pendidikan, tidak bisa menguasai salah satu bidang. Tapi mengutip tadi bahwa Ki Hajar Dewantara adalah sosok tokoh pendidikan Indonesia. Sejauh mana Anda mengenal tentang sosok Ki Hajar Dewantara ini? Ki Hajar Dewantara itu ialah dia seorang pahlawan juga gitu ya. Seorang pahlawan, seorang guru yang mana dia itu membuat kalau zaman dahulu dia itu membuat sebuah taman baca gitu, taman belajar untuk para anak-anak gitu. Karena sejak zaman era tersebut itu, di era Ki Hajar Dewantara itu, pendidikan sangatlah kurang gitu di Indonesia ini. Ya, dia juga membuat suatu ruangan gitu, di mana ruangan tersebut mencakup menjadi ruangan sistem pembelajaran gitu untuk anak bangsa gitu. Dan dia berstatement bahwasanya guru itu diugu dan ditiru. Ketika kita menjadi seorang guru, kita harus mencerminkan gitu, mencerminkan akhlak kita yang baik gitu, agar bisa ditiru oleh murid-muridnya. Berarti Anda harus seperti itu. Mungkin Kenapa kalau ini bolong ini kenapa ini? Patut digugu dan ditiru enggak? ya mahasiswa agak bebas kali ya kalau masih mahasiswa. Keseharian Adit hari ini ngapain aja gitu? Kalau keseharian saya, kalau misalkan saya di kampus itu ya seperti biasa gitu, saya bercengkrama dengan teman-teman, melakukan pembelajaran di dalam kelas. Kalau misalkan itu juga ada tatap muka, tapi sekarang kan beda halnya gitu. Sekarang ada sebuah penyakit gitu ya, pasti semua orang sudah tahu ya, dengan penyakit yang ya, nggak terlihat tapi merusak jiwa. ada suatu wabah gitu. Pendidikan ini mulai ada kemunduran gitu. Terkadang ada statement seorang itu bahwasannya pendidikan di Indonesia ini terhalangi gitu. Pendidikan di Indonesia ini sudah berhenti, di stop gitu. Inginnya orang-orang itu menjadi bodoh, katanya ada yang bilang seperti itu gitu. Oh, kalau berarti stop, berarti dunia pendidikan hari ini tidak ada kalau stop. Nah, mungkin stopnya itu di dalam gimana ya, tidak adanya kemudahan gitu, seperti sekolah yang seharusnya kita itu bersekolah, kita ada di dalam kelas, makanya kan kita berada di masing-masing rumah gitu Kak. Misalkan kalau pandemi, yang jadi persoalannya itu ketika anak SD, dan itu tidak bisa menggunakan gadgetnya gitu Kak, menggunakan gadgetnya untuk daring dan untuk melakukan media pembelajaran jarak jauh atau daring. Dan dia juga tidak bisa belajar mandiri gitu Kak, kalau anak-anak SD itu gitu Kak.